Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham AKSI, Mineral Sumber Daya Mandiri. Ya, ini request dari bos kita, Bos Roni Hardianto, ya, AKSI. Nah, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong, supaya teman-teman juga bisa request seperti Bos Hardianto. Silakan tulis di kolom komentar kode saham apa, emiten apa yang bakal kita bahas. Oke, AKSI, aksi. Ini harga saat ini di 312 di tanggal 9 Oktober ya. 9 Oktober ini ya ini nggak aktif bergerak. Oke, ini tahun 2018, ini kita mau lihat grafiknya 5 tahun terakhir. Di 2018 ke 2022 menurun ya. Menurun, dia sempat beberapa kali naik, bahkan 2020 menyentuh 1.500 lebih ya. 1.500 tapi nyungsep lagi. Ini pandemi. Kemudian naik lagi dan turun lagi. Ya, ini yang belum tahu ya, ini company backgroundnya. PT Mineral Sumber Daya Mandiri didirikan pada tanggal 12 Februari 1990 dengan nama PT Asia Kapitalindo. Kemudian ruang lingkup kegiatannya berdasarkan anggaran dasar perseroan menjalani usaha sebagai perusahaan efek, antara lain selaku penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan sebagai manajer investasi. Oh, mineral sumber daya mandiri. Dia termasuknya ke syariah logistik dan pengantaran. Oh, ini apa ya? Ruang lingkup kegiatannya berdasarkan anggaran dasar perseroan menjalani usaha sebagai perusahaan efek, antara lain selaku penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan sebagai manajer investasi. Waduh, 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 waduh. Coba kita searching. Mineral sumber daya mandiri. Dia sebagai apa tadi? Didirikan 12 Februari 1990 dengan nama PT Asia Kapitalindo. Oke. Kita lihat gambarnya dulu deh. Gambarnya apa ini? Wah, nggak jelas nih. Waduh, 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 waduh. Coba kita lihat di sini. Ini apa nih? Mineral Sumber Daya Mandiri. PT Mineral Sumber Daya Mandiri adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di anak usaha yang bergerak dalam bisnis transportasi, pertambangan batubara dan mineral, berkantor pusat di Treasury Tower. Oke, itu Wikipedia ya. Ya, dahulu PT Maming 69 Mineral didirikan. Habis yang menjalani usaha perusahaan efek. Perusahaan merubah bidang usahanya ke perdagangan dan investasi. Begitu juga nama menjadi PT Maming 69 Mineral. Oh, ini jadi perusahaan investasi ya. Wah, ngomongnya ini mineral sumber daya mandiri, kirain pertambangan bos. Ternyata perusahaan investasi. Ya, perusahaan investasi. Oke. Nah, ini ya shareholdersnya masyarakat 8%. Wow. Wow. 8% ya punya masyarakat. Oke, kita lihat Excel kita. Nah, ini ya market cap-nya 225 miliar saja. Kecil, ya kan. PER-nya 5,24. Mantap. PBV-nya 1,29. Oke juga kalau kita kalikan kurang dari 25. ROE-nya 24,61 di atas 20%, ROA-nya 11,22. Net profit margin-nya ternyata 5 aja ya, 5% ya. Ini secara 5 tahun
ke belakang, 5%. Mungkin ini pengaruh dari 2020. Net profit margin di kuartal terakhir itu dia sampai 20%-an. 20%-an kalau nggak salah, iya. 20%-an. Nah, dividennya ini dividennya ini yang tidak ada ya, terakhir 12 bulan terakhir itu tidak ada data bahwa KSI membagikan dividen ya. Oke, karena bukan karena sih, maksudnya ini ya, masyarakat 8% nih. Tidak bagi dividen. Masyarakatnya 8% tidak bagi dividen. Ya, 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 ya. Free cash flow per share-nya Rp65,44 per lembar ya. Masih positif walaupun kecil. Ya, market cap-nya juga kecil sih. Nah, ini pertumbuhan labanya ya. Saya kira ini beneran perusahaan ini loh. Perusahaan apa? Pertambangan atau apa gitu, mineral ya kan, ternyata dia investasi, Bos. Loh kok market cap-nya kecil banget ya? 225 dalam hati tadi tuh. Ternyata. Nah, ini pertumbuhan labanya ya. Pertumbuhan labanya meningkat ya dari 2018 ke 2022. Ya sempat naik turun, tapi intinya 5 tahun terakhir itu meningkat. Ini dalam miliar ya. Walaupun nominalnya kecil tapi ya ini kan karena market cap-nya juga kecil. Oke, kita lihat ke valuasinya. Ya harga saat ini di 312, BVPS-nya 241,83, IPS-nya 59,51. Nah ini saya dapat data PBV per-nya secara historis sampai ke tahun 2015 kuartal 4. Nah perlu di-highlight bahwa PR-nya ini pernah minus ya kan. Di tahun 2020 dari kuartal 1 ke kuartal 3 dan tahun 2016 kuartal 1. Sehingga kita tidak bisa memakai valuasi historis berdasarkan PER. Jadi kita pakai PBV-nya saja. Oke. Ya dia pernah minus tapi enggak apa ya. Ini kan pandemi ya kan. Nah kalau ini enggak tahu nih kenapa nih. Intinya dia bukan karena bukan keseringan. Nah, valuasi PBV-nya dia masih diskon. 53,5%. Harga wajarnya itu di 671. Karena rata-rata PBV-nya itu di angka 2,92 di 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu 2,63. Walaupun enggak 10 tahun terakhir amat gitu kan. Dia kan sampai tahun 2015. Nah, kalau PR kita nggak pakai ya. Kita nggak pakai. Jadi kita tahu bahwa harga wajarnya itu di 671, diskonnya 53,5% berdasarkan valuasi PBV historical PBV-nya. Oke, kita mau lihat valuasi ininya ya. Comparison-nya di industri dan sektor yang sama. Nah, ini kita ganti dulu pulpennya, coba pulpen biru. Current P ratio ya, price to sales, price to book value. Nah, ini ya, di industri yang sama, sektor yang sama. KSI current P ratio-nya itu 5,24 ya kan, dia unggul di kenapa checklist ya kan, udahlah terlanjur. Nah kita giniin aja. Nah di industrinya, di rata-rata industrinya itu 9,85, rata-rata sektornya itu 6,76, dia unggul ya. Kemudian price to sales-nya 0,50, dia unggul juga. Dia unggul juga di rata-rata industrinya dan rata-rata sektornya dia unggul juga. Kemudian PBV-nya juga unggul. Nah, ini. Nah, untuk mau cari tahu berapa harga wajarnya, saya udah selalu terangkan ya. Saya udah selalu terangkan ini aja nih, kita kalikan misalnya ya PBV-nya 1,88.
Atau yang ini, kalau tadi PVV kan udah kita ketemu ya, 6,76. Nah, 6,76. 6,76 ya. Kita kalikan dengan 59,51. Nah, ini dia. Harga wajarnya di 402. Jadi kurang lebih diskonnya itu 10%-an ya. Ya, 10%-an. Oh enggak, 20 malah. 22%. 22,44%. Ya, ini tadi yang PI rasionya ini IPS-nya. IPS-nya pakai yang punya AKSI, kemudian PER-nya kita pakai rata-rata di sektornya. Karena rata-rata sektornya itu yang lebih kecil ya dibandingkan ini, kita pakai yang lebih kecil aja. Jadi, nah inilah dapat harga wajarnya di 402,28. Sehingga masih diskon 22,44%. Ya ini diskon yang cukup tinggi ya, kan tinggi. Oke, ya itu ya. Kita lihat ke prediksi ya. Kita mau lihat sentimen ya. Kita ke random sampling, kita minimize dulu. Ya ini hal yang saya paling suka. Karena banyak hal-hal lucu di sini. Limpo Akbar. Hah, apa nih? Apaan? Tadi bisa ke bawah dia. Belilah bisnis yang baik FA dengan harga menarik TA. Anjay, mil. Belilah bisnis yang baik dengan harga yang menarik itu quotes-nya Warren Buffett, ya kan? Quotes-nya Warren Buffett. AKSI perusahaan untung seharusnya segini, 800. Oke. Anda bisa aja, Bang. Anda bisa aja. Cuman ini yang kurang menarik ini market cap-nya sama gak bagi dividennya itu loh. Aduh, shareholders-nya 8%. Daviden Fest 400. Daviden, harusnya Anda punya strategi investasi dividen dong. Nama Anda Davidin. AKSI ini kalau kita masukkan ke strategi invest nggak cocok. Apa ya strategi invest, strategi apa bagi dividen gitu ya kan. Orang dia jarang bagi dividen. 358. Oke. Ini udah miss ya. 8 yang vote. Ini 19. Dari jumlah orang-orang yang ngevote, kita tahu bahwa AKSI ini memang tidak begitu banyak orang yang lirik ya. Apa ini? Prediksi pribadi untuk AKSI Senin di 8 Agustus. Wah, 20 Agustus malah. Sorry, bukan 8 Agustus, 22 Agustus. 300 ya, kita tulis saja. Walaupun miss intinya ya dia kasih. Lah, kalau ini enggak relevan ya. Dia bullish prediction tapi harganya itu sekarang udah enggak sesuai. Ini NSRB 300 juga. Oke, waduh. Jangan-jangan kita kekurangan sampel ini. Intinya ini 2 orang udah bullish, cuman dia pasang targetnya itu di 300 sementara sekarang udah 312. Ini juga udah 3 orang malah. AKSI prediksi teknikal ini hanya untuk mencari hit belaka. Mohon jangan menjadikan pertimbangan Anda melakukan buy atau sell. Boy. Wih, followernya 920 loh. Wih, mantap. PSG Trader. Wih, mantap. 306. Kita tulis aja ya. AKSI 400. Oke, 416. Mampir ke sini ya 680 lah Anda cuma 30 hari mampir ke sini. Pintar sekali Anda. Siapa ini? Iksan 863. Anda sangat pintar. Nazaruddin nggak pakai din ya. AKSI part 4. Maksudnya part 4. 340.
AKSI dikarenakan bandarnya loyo, AKSI belum bisa beraksi dengan prima. Iya ya, grafiknya nih cukup, apa ya, cukup lucu kalau grafiknya kita lihat. Agus, namanya Agus Forever 238. Hah? Wah, ini 19 Mei. 19 Mei, Bos. Ini kita kekurangan data nih. Dia bullish prediksinya aja masih 200. Wah, Anda Agus Forever sangat aktif sekali Anda di AKS ini ya. Sangat aktif. Ini 18 Mei. Ini 19. Lah, baru nulis lagi dia. Ini 13. Apa nih maksudnya ini? Skydrak AKSI cheaper than IHSG 500. Wih, Skydrak malah yang ini ya. Ini influencer atau apa ya? Dia followernya banyak. Skydrak, Pintar Saham ID. Yang vote 22. AKSI prediksi teknik kali ini hanya untuk mencari hit belaka. Lah, bearish prediction malah. 400. Wah, udah nggak relevan sumpah. Udah nggak relevan lagi. Oke, kita cuman kekumpul segini ya. 8. Udah nggak relevan soalnya. Bearish prediction tapi angkanya 400 ya, iyalah. Ini tahun 2022 ya tuh. Dia udah sempat nyentuh ke 500, turun lagi, naik lagi, sekarang menyetabilkan harga lagi sideways. Ya. Ini turun dari 1000-an loh di awal 2022. Ya kan, karena isu isu resesi, isu menghantam. Belum lagi tahun depan, ya kan? Kalau teman-teman tahu sekarang itu ya yang apa? Ya cukup hot ya kan? Kan presiden bilang bahwa tahun depan adalah tahun yang cukup gelap. Ya kan? Nah, banyak influencer tuh yang bahas ini. Influencer, YouTuber ya kan? YouTuber, khususnya YouTuber ini malah. YouTuber investor. Ya kan, mereka kasih tips-tips dan sebagainya macamnya. Ya, tipsnya apa? Tipsnya adalah frugal living, teman-teman. Frugal living. Apa tuh frugal living? Frugal living adalah ya intinya adalah hemat, udahlah, apalagi hemat. Nah, kemudian ya silakan mulai apa ya? Kan ada istilahnya cash is the king. Kenapa ya cash is the king? Karena ketika ekonomi itu turun ya kan, ketika ekonomi turun dan nanti market akan merosot, saatnya kita menyerok. Dah itu dia. Kenapa namanya cash is the king ketika ekonomi kita sedang gelap ya, ketika ekonomi itu turun, harga-harga saham turun semuanya, langsung kita serok. Nah, itulah namanya cash is the king. Perbanyak cash dulu sekarang, Bos. Karena ya itulah tahun depan gelap katanya. Oke, sekarang kita mau kesimpulan ya. Ya, tadi kita lihat bahwa sentimennya positif dari 8 walaupun udah apa ya, cukup nggak relevan sih ini. Yang barunya cuma 3 kayaknya, 3 di atas aja ini. Bahkan 2 mungkin. Oke, kita tulis ya AKSI. Ya, AKSI. Fundamental, valuasi, historisnya, valuasi comparison di industri yang sama, dan sentimennya. Oke, valuasi fundamental ya, market cap-nya ya. Market cap-nya kecil, terus NPM-nya tadi rata-ratanya itu di 5%. Kemudian dividen. Ini sih yang krusial sih. Saya tidak terlalu suka perusahaan yang tidak bagi dividen. Walaupun sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia
bagi dividen tuh udah jarang, kecil lagi. Nah, ini nggak bagi dividen lagi, ya udahlah. Dan apa namanya, yang punya apa, shareholders ya tadi ya, shareholders masyarakatnya 8%. Ya, aduh aduh aduh. Nah, kemudian itu ya, ini ya yang perlu di-highlight menurut saya. Kalau di sisi yang lain dia pertumbuhan labanya itu terus meningkat. Pertumbuhan labanya, kemudian valuasi di PER dan EBV-nya itu untuk akhir-akhir ini ya kan, untuk tahun ini cukup bagus. Dan ROE-nya tadi ya, ROE-nya itu di atas 20%. Ya itu ya. Kemudian valuasi historisnya ini oke, diskon dia bos. Diskon 50%-an malah ya, 50%-an, 53,5%. Kemudian ya ini yang PER-nya malah nggak bisa kita pakai ya. Karena apa? Dia pernah punya data minus di PER-nya. Tapi ingat itu nggak banyak. Ya, nggak banyak. Valuasi comparison di industrinya dia diskon juga ya, diskon. Tadi kalau kita bandingkan di PER rata-rata sektornya dia diskon 22% ya, 22%. Nih. 22,44% ya. 22%. Sentimennya ini kita kekurangan data ya. Cari sampel 10 aja susah. Cari sampel 10 aja susah ya kan. Tapi ya let's say kita bilang positif. Let's say kita bilang positif tapi lebih ke ini ya sideways ya, grafiknya juga kita lihat grafiknya juga ke sideways. Artinya apa? Ini lagi melayang di awan-awan. AKSI belum ada pergerakan bandar. Asik. Bandar belum bergerak, bos. Ya. Ketika bandar belum bergerak, mungkin Anda saatnya untuk menyerok ya bagi para trader gitu ya. Ya ini belum di-up sama trader, sama bandar tuh. Lihat grafik 5 tahunannya nih. Anda akan lihat ya kan, ini tuh. Grafiknya unusual. Nah, kan. Ini mungkin pernah di-up ya kan. Sideways, up lagi, sideways, up lagi. Kalau ini ya jeblok gara-gara pandemi ini kan. Di-up lagi, di-up lagi, turun lagi, di-up lagi, ya kan. Turun lagi, mau di-up tapi nggak jadi, ya kan. Nah, ini lagi sideways. Ya, kayaknya teman-teman ini kalau misalnya baca pola, silakan serok aja. Mumpung belum pergerakan dari bandar, ya kan. Ini masih harga sideways tuh. Dia tidak menunjukkan bearish. Coba kita lihat di 1 tahun terakhir. Apa grafiknya menurun? Enggak kan? Ya menurun. Cuman bukan menurun kayak gini. Menurunnya nah ke sini. Kenapa? Ya karena ada pergerakan ini tuh bandar. Kalau untuk jangka panjang ini sebenarnya ya kurang menarik AKS ini. Ya sorry ya, kurang menarik kalau untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk ya apa namanya? tipis-tipis respect ya kan. Kalau untuk teman-teman yang mau tipis-tipis respect ya silakanlah masuk ya kan. Tapi untuk jangka panjang I'm not recommended. Oke, sekian buat teman-teman yang request tadi ya Bos Roni Hardianto. Ya itu valuasi dari saya. Jadi itu valuasi pembahasan dari saya. Jadi ya itu ya, terima kasih Bos Hardianto telah request dari saham AKSI. Oke, teman-teman yang mau request silakan request lagi di kolom komentar. Dan yang belum subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa membantu channel ini dan juga bisa request juga. Nah, yang mau Excelnya silakan download di link.id/saya766 BRC kelasnya. Yang mau beli kaos silakan juga.
Oke, terima kasih, sekian dan salam luar biasa.